Bintang Porto meminta rombongannya untuk memprioritaskan kepindahan ke Juventus. Bintang FC Porto Galeno ingin pindah ke Juventus meskipun ada minat dari beberapa klub lain. Bianconeri telah menambahkan penyerang tersebut ke daftar pendek mereka dalam beberapa minggu terakhir saat mereka terus mencari pemain baru untuk ditambahkan ke skuad mereka. Pemain asal Brasil itu tetap menjadi pemain kunci Porto dan tampil fantastis bersama mereka musim lalu. Juve sekarang ingin menambahkannya ke skuad mereka untuk memastikan Thiago Motta memiliki pemain terbaik untuk bekerja sama. Ini merupakan musim panas yang menarik bagi Bianconeri dan mereka telah menunjukkan keinginan untuk menghabiskan banyak uang. Galeno memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro, dan Bianconeri akan kesulitan membayarnya. Namun, Juve tampaknya bersemangat setelah kehilangan Jadon Sancho dan Mason Greenwood, dan Galeno ingin pindah ke Turin. Pembangunan kembali Motta membuatnya bergairah, dan sebuah laporan di Tuttomercato Web mengklaim penyerang itu ingin pindah ke Juve di atas semua pelamar lainnya. Laporan itu mengklaim ia telah menginstruksikan mereka yang mengelola masa depannya untuk mengeksplorasi semua cara yang mungkin untuk membawanya ke Juve sebelum mempertimbangkan tawaran lain untuk tanda tangannya. Galeno telah menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa, dan dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad kami di bawah asuhan Thiago Motta. Bisnis transfer yang tepat akan menempatkan Juve di posisi terdepan. Setelah memenangkan 9 gelar Serie A berturut-turut, yang terakhir diraih pada akhir musim 2019/20, Juventus, klub tersukses di sepak bola Italia, gagal memenangkan gelar lagi. Kini tekanan untuk mengubah hal itu pada 2024/25 semakin besar, dan bisnis transfer yang tepat akan menempatkan Juve pada posisi terdepan untuk mewujudkannya. Setelah memenangkan Liga musim lalu, berbagai situs taruhan daring menempatkan Inter sebagai favorit untuk mempertahankan gelar mereka di musim mendatang. Mereka telah membuktikan diri mampu dan memiliki kualitas untuk meraih kesuksesan berturut-turut. Namun, Juventus saat ini dipandang sebagai penantang potensial mereka, dan setelah awal yang solid dalam perekrutan pemain musim panas mereka hanya akan memperkecil jarak dengan Inter. Juve merekrut Thiago Motta dengan sebuah rencana. Mereka ingin dia menerapkan gaya sepak bolanya di lapangan, dan ada dana untuk mendatangkan pemain Italia yang dia butuhkan untuk mewujudkannya. Tujuan akhirnya adalah mengangkat gelar Serie A setelah 4 tahun tanpa gelar. Para ahli sepak bola berpendapat bahwa perekrutan adalah pembeda antara keberhasilan dan kegagalan, dan dalam kasus Juventus, lebih dari itu. Sejauh musim panas ini, Juve telah menyetujui pembelian besar-besaran gelandang tengah Douglas Luiz dari Aston Villa dengan biaya sekitar 51 juta euro, serta gelandang tengah lainnya Khéphren Thuram dari Nice seharga 20 juta euro. Kedua pemain baru tersebut merupakan dorongan langsung bagi Motta dan Juve di lini tengah, dengan Luiz yang memiliki banyak pengalaman di usianya yang baru 26 tahun dan Thuram yang masih muda namun tetap kuat di usianya yang baru 23 tahun. Namun, meskipun Luiz dan Thuram merupakan akuisisi yang fantastis, hal itu tidak akan menjadi akhir dari upaya perekrutan, karena Juventus masih dikaitkan dengan banyak nama baru. Bek tengah yang diminati, Jean-Claire Todibo, terus-menerus dikaitkan dengan kepindahannya ke Stadion Allianz, dan karena kepindahannya ke Manchester United gagal terwujud karena peraturan, hal itu dapat membuka pintu bagi Juventus untuk masuk dan mendapatkan pemain berusia 24 tahun yang sangat berbakat untuk langsung naik ke puncak. Klub ini juga aktif mencari penyerang baru untuk musim 2024/25, dan kabarnya mereka berada dalam posisi yang memungkinkan mereka menukar Federico Chiesa, pemain yang tidak cocok dengan gaya Motta, dengan Giacomo Raspadori dari Napoli. Ini akan menjadi bisnis yang cerdas dan menunjukkan bahwa tidak selalu perlu mengeluarkan banyak uang untuk pemain. Dan menjadi cerdas dalam perekrutan adalah hal yang dapat mendorong Juventus kembali ke puncak sepak bola Italia musim ini. Tentu saja akan menyakitkan melihat klub seperti Milan, Napoli, dan Inter mengangkat mahkota Serie A yang pernah diraih Juventus tahun demi tahun. Namun, jika mereka berhasil merekrut dengan tepat, tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa menjadi kekuatan dominan sekali lagi. Dan, ketika mereka mencari pemain yang belum mencapai puncak performanya, tanda-tandanya sangat bagus, terutama jika menyangkut dominasi untuk periode yang lebih lama. Bintang Borussia Dortmund terbuka untuk pindah ke Juventus, Giuntoli mencari kesepakatan dengan klub. Juventus telah menerima persetujuan awal dari Karim Adeyemi tetapi masih harus menemukan kesepakatan dengan Borussia Dortmund. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi terkenal saat bermain di RB Salzburg,
mendorong BVB hingga menggelontorkan dana 30 juta euro untuk merekrutnya pada musim panas 2022. Pemain internasional Jerman tersebut telah membuktikan dirinya sebagai pemain pilar di Signal Iduna Park, sehingga menarik minat Bianconeri. Si nyonya tua saat ini tengah mencari pemain sayap baru karena manajemen ingin merombak skuad dengan berkoordinasi dengan pelatih kepala baru Thiago Motta. Dengan Federico Chiesa dan Matthias Soule keduanya menuju pintu keluar, setidaknya satu pemain sayap baru akan dibutuhkan. Dalam beberapa minggu terakhir, Adeyemi muncul sebagai calon target transfer Cristiano Giuntoli. Dan menurut jurnalis Italia Fabiana Della Valle, melalui Juventus News 24, Direktur sepak bola Juventus bermaksud untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kam pramusim klub di Jerman dengan meluncurkan serangan gencar untuk mendatangkan bintang Dortmund tersebut. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, raksasa Serie A tersebut telah memperoleh persetujuan awal dari pemain yang terbuka untuk pindah ke Turin. Namun meski Adeyemi tidak berada di Jerman saat ini, Giuntoli berencana untuk mengadakan pembicaraan dengan keluarga dan rombongannya di Munich. Direktur Juventus akan berharap untuk mendapatkan kesepakatan dengan perwakilan Adeyemi sebelum menuju Dortmund untuk merundingkan transfer dengan klub. Pemain sayap asal Jerman itu terikat kontrak dengan raksasa Bundesliga itu hingga Juni tahun 2027. Siapa yang akan menjadi pelapis Vlahovic di Juventus? Dua pilihan utama muncul. Juventus sedang mencari penyerang di pasar yang dapat bertindak sebagai cadangan bagi Dusan Vlahovic, dan tampaknya telah mengalokasikan dua profil Serie A. Raksasa Italia saat ini sedang merombak lini serang mereka, dengan Matthias Soule, Federico Chiesa dan Arkadiusz Milik semuanya diperkirakan akan mengikuti Moise Kean ke pintu keluar. Jadi, meski Vlahovic merupakan salah satu dari sedikit profil yang akan bertahan dari revolusi, ia akan mendapati dirinya tanpa pengganti. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha mendatangkan penyerang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Penyerang ini haruslah seorang penyerang yang kompeten, yang mampu memberikan kontribusi ketika dibutuhkan, tetapi juga bersedia menjadi pemain cadangan. Menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, Bianconeri telah mengidentifikasi dua pemain untuk peran rumit ini. Yang pertama adalah Matteo Retegui yang telah bermain di Genoa sejak pindah dari Boca Juniors musim panas lalu. Pria berusia 25 tahun ini lahir dan dibesarkan di Argentina, tetapi warisan Italianya memungkinkan dia mewakili Azzurri di panggung internasional. Pilihan alternatifnya adalah Giacomo Raspadori dari Napoli, penyerang serbabisa yang dapat bermain hampir di mana saja di sepertiga akhir. Mantan pemain Sassuolo ini telah bermain sepak bola di Stadio Maradona sejak 2022, tetapi belum bisa memastikan dirinya sebagai pemain inti. Seperti yang dijelaskan sumber itu, Partenope tidak bersedia menegosiasikan penjualan Raspadori, tetapi mereka mungkin akan bersikap lebih lunak jika Juventus menawarkan jasa Federico Chiesa dalam kesepakatan pertukaran. Pedula, Juventus dan Nice mulai negosiasi langsung untuk Todibo, rumus transfer terungkap. Juventus akhirnya meluncurkan pembicaraan langsung dengan Nice mengenai transfer bek Prancis Jean-Claire Todibo. Bianconeri telah mengidentifikasi pemain berusia 24 tahun itu sebagai target utama mereka untuk bermitra dengan Gleison Bremer di lini belakang setelah gagal mendatangkan Riccardo Calafiori yang malah akan bergabung dengan Arsenal. Raksasa Serie A tersebut telah mencapai kesepakatan dengan pemain Prancis itu mengenai persyaratan pribadi pada minggu-minggu sebelumnya, tetapi telah mencoba menyiapkan panggung untuk pembicaraan penting dengan Nice. Menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, kedua klub akhirnya memulai negosiasi langsung. Menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, kedua klub akhirnya memulai negosiasi langsung. Perkembangan terbaru ini menunjukkan nyonya tua berada pada jalur yang tepat untuk merekrut bek tersebut. Klub Ligue 1 itu telah menetapkan harga awal mereka sebesar 40 juta euro, sementara Juventus telah mencoba menegosiasikan paket senilai 35 juta atau kurang. Pedula juga menambahkan bahwa kedua belah pihak dapat menyetujui formula pinjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim. Juventus telah membeli pemain Nice musim panas ini dalam bentuk keperenturam, jadi masih harus dilihat apakah Todibo akan bersatu kembali dengan rekan senegaranya di Turin. Bek tengah ini pertama kali tampil di panggung internasional sebagai pemain muda Toulouse, tetapi tidak dapat meninggalkan jejak di Barcelona. Oleh karena itu, ia kembali ke negara asalnya melalui gerbang Nice pada tahun 2021, dan kini berhasil membuktikan diri sebagai salah satu bek muda paling berbakat di benua itu.
Genoa ingin meniru operasi Dragusin dengan merekrut bek muda Juventus. Genoa dikabarkan telah mengarahkan perhatian mereka kepada bek tengah muda Juventus Tarik Muharemovic yang mungkin kesulitan mendapatkan ruang yang cukup di Turin. Pemain berusia 21 tahun ini adalah bek menjanjikan yang baru-baru ini melakoni debut internasional seniornya untuk Bosnia. Ia memulai tahun-tahun pembentukannya di Austria sebelum pindah dari Wolfsberger ke Juventus pada musim panas 2021. Setelah menghabiskan satu musim sendirian di jajaran Primavera Club, ia memperoleh promosi ke skuad generasi berikutnya, yang mengukuhkan dirinya sebagai protagonis di lini belakang. Muharemovic saat ini berlatih dengan skuad senior Juventus, tetapi sepertinya tidak akan mendapat tempat di skuad Thiago Motta. Jadi menurut jurnalis La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, Genoa akan berupaya memanfaatkan peluang itu dan memikat anak muda itu ke Luigi Ferraris. Klub Liguria telah mengamankan manuver serupa, dengan merekrut bek muda Juventus seperti Radu Dragusin dan Koni de Inter. Rossoblu telah menjual pemain Rumania itu ke Tottenham Hotspur Januari lalu, dan memperoleh keuntungan besar dalam prosesnya. Mereka akan melakukan hal yang sama dengan pemain Belgia itu jika mereka menerima tawaran yang tepat. Oleh karena itu, Genoa akan berharap dapat mengontrak Muharemovic dengan status pinjaman awal, mungkin dengan opsi pembelian. Albanese yakin Juventus mencari biaya transfer senilai 10 juta euro, sebagai tambahan biaya penjualan jika terjadi penjualan di masa mendatang. Kontrak pemain Bosnia itu dengan Bianconeri berlaku hingga Juni tahun 2026. Juventus masih berupaya mencapai kesepakatan dengan Nice menyusul kesepakatan dengan Todibo. Juventus terus maju dalam upaya mereka untuk mendapatkan Jean-Claire Todibo, tetapi kesepakatan dengan Nice masih belum tercapai. Dalam beberapa minggu terakhir, Bianconeri telah menunjuk bek Prancis tersebut sebagai target utama mereka untuk lini belakang. Thiago Motta akan mengandalkan Gleison Bremer yang ganas di jantung pertahanan 4 orangnya, tetapi ia berharap untuk memasangkannya dengan profil yang lebih teknis. Setelah gagal mendatangkan Riccardo Calafiori yang akan pindah ke Arsenal, raksasa Serie A mengalihkan perhatian mereka ke Todibo yang telah menjadi andalan di lini belakang Nice sejak 2021. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, kedua klub telah terlibat dalam pembicaraan harian untuk mencari kesepakatan definitif. Klub Ligue 1 itu meminta biaya transfer sebesar 40 juta euro, tetapi Nyonya Tua berupaya menurunkan harga tersebut. Romano menambahkan bahwa Juventus telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Todibo beberapa minggu lalu. Pemain berusia 24 tahun itu sangat ingin pindah ke Allianz Stadium, menolak semua tujuan lain. Pemain internasional Prancis itu naik pangkat di Toulouse dan memiliki pengalaman awal karir di Barcelona, tetapi tidak pernah benar-benar tampil gemilang di Camp Nou. Meski demikian, ia berhasil membuktikan nilainya bagi Nice selama beberapa tahun terakhir, sehingga menyalakan kembali minat beberapa klub terbesar Eropa. Bek tersebut hampir bergabung dengan Manchester United awal musim panas ini, tetapi UEFA memblokir transfer tersebut karena adanya peraturan yang melarang dua klub saudara melakukan operasi saat berpartisipasi dalam kompetisi yang sama, dalam hal ini Liga Eropa. Fans Juventus dibuat bingung oleh kepergian Rabiot yang anti-klimaks. Juventus dan para pendukungnya dibuat bingung dengan bagaimana Adrien Rabiot memutuskan untuk mengakhiri 5 tahun masa baktinya di klub tersebut. Kedua belah pihak telah berupaya mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dalam beberapa bulan terakhir. Namun, sang pemain dan ibu sekaligus agennya, Veronique, meminta direktur klub untuk menunda semua pembicaraan selama berlangsungnya Euro 2020 Prancis. Namun setelah Les Bleus tersingkir dari kompetisi di tangan Spanyol di semifinal, Rabiot menghilang. Pemain berusia 29 tahun itu saat ini sedang berlibur dan belum menanggapi panggilan klub. Bagi Cristiano Giuntoli dan kawan-kawan, keadaan sudah sangat jelas, sehingga direktur sepak bola Juventus mengumumkan awal minggu ini bahwa pemain Prancis itu bukan lagi bagian dari klub, dan mendoakan yang terbaik untuk usahanya di masa mendatang. Namun sebagaimana diberitakan Juventus News 24, para pendukung klub kesulitan memahami alasan di balik sikap Rabiot. Meski perpisahan itu sendiri bukanlah hasil yang mengejutkan, para penggemar merasa sulit memahami cara pemain tersebut memutuskan untuk mengakhiri waktunya di Turin. Selama beberapa musim terakhir, sang gelandang telah mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin ruang ganti dan bahkan menjadi wakil kapten klub. Namun,
Ia memutuskan meninggalkan klub tanpa menjawab panggilan direktur ataupun mengunggah pesan perpisahan di media sosial, sebagaimana yang sudah menjadi norma di zaman sekarang. Meskipun surat terbuka akhirnya bisa diterima, namun mungkin sudah terlambat. Bek Juventus yang hengkang prioritaskan transfer ke PSG. Remaja Juventus Dean Huijsen masih berharap bisa pindah ke PSG meski baru-baru ini dikaitkan dengan destinasi alternatif. Pemain berusia 19 tahun ini adalah salah satu talenta muda paling menjanjikan yang muncul dari skuad muda Bianconeri selama beberapa tahun terakhir. Pemain asal Belanda itu bergabung dengan klub raksasa Serie A pada tahun 2021 setelah sempat berkiprah di Akademi Malaga. Ia berhasil tampil mengesankan selama bermain di tim Primavera dan Next Gen Juve, yang membuatnya dipromosikan ke tim utama musim panas lalu. Akan tetapi, Huijsen kesulitan mendapatkan waktu bermain di skuad Max Allegri, sehingga ia menghabiskan paruh kedua musim ini dengan dipinjamkan ke Roma, menunjukkan bahwa ia siap untuk panggung besar. Namun, meskipun potensinya sangat besar, Juventus terpaksa menjual pemain internasional Spanyol U21 itu untuk membiayai operasi lain, seperti Teun Koopmeiners dan Jean-Claire Todibo. Seperti yang diharapkan, bek tengah muda ini tidak kekurangan peminat di benua lama. Dalam beberapa minggu terakhir, Stuttgart dan Wolfsburg ikut serta dalam perburuan remaja tersebut, sementara klub-klub Liga Primer kemungkinan akan segera bergabung dalam antrian. Namun dalam kolom terbarunya untuk Daily Briefing Fabrizio Romano, jurnalis sepak bola Italia Matteo Moretto menegaskan preferensi Huijsen terletak pada Paris Saint-Germain. Juara Ligue 1 telah berupaya merekrut pemain muda tersebut selama beberapa minggu, tetapi belum membuat kemajuan signifikan. Meski demikian, sang bek masih bersedia menunggu kepindahan ke ibu kota Prancis. Seperti yang dijelaskan Moretto, Huijsen pasti akan meninggalkan Juventus sebelum akhir sesi transfer musim panas, dan hal yang sama berlaku untuk pemain muda menjanjikan lainnya Matthias Soule. Pemain baru Serie A tawarkan persaingan bagi Everton dalam perebutan pemain buangan Juventus. Como dikabarkan telah bergabung dengan Everton dan klub lain dalam perlombaan untuk merekrut pemain buangan Juventus, Arthur Melo. Pemain asal Brasil itu ditakdirkan meninggalkan Turin untuk musim panas ketiga berturut-turut setelah 2 kali dipinjamkan ke Liverpool dan Fiorentina. Pemain berusia 27 tahun itu mengalami masa-masa buruk di Anfield Road tetapi berhasil menghidupkan kembali kariernya di Florence. Meski demikian, penampilannya yang menggembirakan di Artemio Franchi tidak cukup meyakinkan Viola untuk menggunakan opsi mereka untuk membelinya, sementara Juventus tidak berniat mempertahankannya di Continassa. Hal ini dibuktikan dengan tidak dimasukkannya dia dalam daftar skuad Thiago Motta untuk kamp latihan pramusim di Jerman. Dalam beberapa minggu terakhir, Everton dan Leicester City dilaporkan muncul sebagai tujuan potensial bagi pemain buangan Bianconeri. Namun menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, via Juventus News 24 Como kini telah memasuki persaingan. Klub Serie A yang baru dipromosikan ini tengah mempersiapkan diri untuk musim pertama mereka di Liga Utama dengan kampanye transfer musim panas yang menarik. Para pemilik bertekad untuk melengkapi skuad Cesc Fabregas dengan profil-profil yang berpengalaman dan terkenal. Kendati demikian, sumber tersebut meyakini gaji Arthur yang besar bisa jadi kendala utama Como. Di Marzio yakin operasi ini hanya bisa terlaksana jika Juventus bersedia membantu dalam hal gaji. Kontrak pemain Brasil itu dengan Bianconeri berlangsung hingga musim panas 2026. Erik ten Hag hampir mengakhiri harapan Juventus untuk merekrut Sancho. Erik ten Hag telah mengonfirmasi bahwa Jadon Sancho tidak lagi tersedia untuk transfer, yang merupakan pukulan telak bagi peluang Juventus untuk merekrut pemain sayap tersebut. Sancho berselisih dengan manajer asal Belanda itu pada paruh pertama musim lalu dan menghabiskan paruh kedua musim dengan dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Penampilan apiknya membantu klub Jerman mencapai final Liga Champions, tetapi mereka gagal mempertahankannya secara permanen. Sekembalinya ke Manchester United, Setan Merah memperpanjang kontrak Ten Hag selama 2 musim lagi, menyebabkan banyak orang percaya bahwa Sancho akan terusir dari klub lagi. Akan tetapi, sang penyerang dan manajernya kini telah menyelesaikan perbedaan mereka, dan Sancho telah dikembalikan ke tim utama. Ten Hag mengonfirmasi hal ini sebagaimana dikutip oleh Tuto Mercato Web.
Kami sudah berbicara dengan baik. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Sekarang mari kita buat batasan dan terus maju. Klub ini membutuhkan pemain yang bagus dan satu hal yang pasti, Jadon adalah pemain yang sangat bagus. Saya harap dia cocok dan berkontribusi pada kesuksesan kami. Sancho bisa saja menjadi rekrutan fantastis bagi kami, tetapi kami harus mencari pemain sayap lain untuk ditambahkan ke skuad kami sekarang. Masih ada waktu bagi kami untuk mengidentifikasi pemain-pemain yang lebih baik untuk ditambahkan ke grup dan menjadikannya lebih baik dari sekarang. Juventus tegaskan keputusan mereka atas McKennie setelah Jerman tolak. Karir Weston McKennie di Juventus tampaknya telah berakhir, terbukti dari keputusan klub untuk tidak mengikut sertakannya dalam tur pramusim mereka di Jerman. Juve awalnya mempertimbangkan untuk menggunakan McKennie sebagai bagian dari kesepakatan untuk merekrut Douglas Luiz. Namun, tuntutan McKennie mempersulit transaksi tersebut, dan Bianconeri memilih pemain lain setelah penundaannya. Meski tampil solid musim lalu, manajer baru Juventus, Thiago Motta, telah memutuskan untuk tidak memasukkan McKennie dalam rencananya untuk musim ini. Sementara Timothy Weah, rekan setimnas